Halo, assalamualaikum. Share kegiatan Mama sore ini, teman-teman. Ini sekitar jam setengah 4 sore ya. Jadi tadi singkong datang sekitar jam 3 sore. Pak Su yang ambil. Ini sekitar 50 kilo ya, teman-teman. Jadi Mama mau kupas sendiri singkongnya. Nah, ini untuk singkongnya akan Mama masak besok pagi. Jadi sore ini Mama cuma ngupas aja sama nyuci. Jadi biar besok ngerjainnya lebih cepet. Jadi di video kali ini Mama akan cerita bagaimana awal mula Mama bisa usaha singkong sampai hari ini. Ikuti terus sampai videonya selesai ya, teman-teman. Jangan di skip. Semoga video ini nanti menginspirasi teman-teman buat buka usaha. Selamat menonton. Desember 2016, Mama keluar dari perbankan untuk memulai usaha. Awalnya Mama cuma jadi reseller frozen food, delivery kemana, misalkan ada yang order via telepon, via Tokped, atau via OLX. Waktu itu Mama pakai OLX, nanti mereka telepon minta dikirim ke rumahnya, nanti Mama delivery. Nah, dari jualan jadi reseller frozen food itu Mama kumpulin, 1 bulan Mama dapat 1.100.000. Kemudian bulan kedua untungnya turun sekitar 800.000. Nah, dari keuntungan itu Mama kumpulin nih, teman-teman. Lalu Mama buka agen bubuk minuman coklat, yaitu namanya Coklat Aren Mbah Uti. Itu salah satu produk UMKM dari Yogyakarta. Lumayan, orang-orang kalau order waktu itu ratusan ribu untuk 1 kali order ya, teman-teman. Jadi mereka buat dijual kembali atau buka booth minuman seperti itu. Nah, dari keuntungan itu Mama kumpulin lagi nih, teman-teman. Untungnya Mama puter lagi, Mama kumpulin lagi. Nah, dari beberapa bulan berjalan itu ada teman Mama yang tiba-tiba nelpon ngajak ketemu di Java Mall Semarang. Orang-orang Semarang pasti tahu Java Mall itu di mana. Nah, kita ketemuan di situ. Ternyata teman-teman, dia itu tertarik untuk ngajak Mama buka usaha bareng. Untuk usahanya dia tertarik untuk buka booth minuman coklat Mbah Uti. Nah, kalau orang-orang sih lebih enaknya kalau kita ngomong tuh seperti gerobakan kaki 5 seperti itu. Terus kemudian untuk modalnya itu sesuai kesepakatan kita bagi 2. Jadi misalkan modalnya 3 juta, kita bagi 2 ya 1.500.000, 1.500.000. Waktu itu sekitar Februari atau Maret di 2017 Mama mulai rencanain mau buka usaha booth minuman itu. Kita berdua akhirnya cari gerobak yang second, harganya waktu itu dapat 1.500.000 sudah plus alat-alatnya. Jadi sebelumnya dia jualannya itu cappuccino cincau, terus dia tutup, kemudian gerobaknya tuh kita jual. Maksudnya gerobaknya itu dia jual ke kita. Nah, ternyata dia itu juga sama orang perbankan, satu gedung sama saya dan teman saya waktu saya kerja dulu di perbankan. Nah, kita masih satu gedung, cuma beda lantai. Setelah kita persiapkan semua alat-alatnya, tempatnya, gerobaknya dan lain sebagainya, akhirnya kita bukalah minuman itu tadi. Dan alhamdulillah lumayan, maksudnya menguntungkan gitu loh, lumayan ramai dan kita bahkan bisa bagi hasil waktu di awal-awal pertama ya, teman-teman. Di saat itu Mama punya usaha yaitu booth minuman coklat, kemudian masih delivery order frozen food sama agen bubuk minuman. Nah, itu lumayan. Terus jalannya waktu di sekitar 5 sampai 6 bulan selanjutnya, ternyata minumannya itu sepi pembeli dan akhirnya kita tutup. Nah, dari situ ternyata nggak cuma gerobakannya yang tutup, agen bubuk minumannya pun Mama juga tutup. Jadi tutup semua.
bubuk minuman sepi, mama akhirnya tutup. Terus gerobakannya sepi, akhirnya mama tutup. Dan delivery ordernya pun sepi, teman-teman, sepi. Jadi semuanya tiga-tiganya tuh sepi. Dia gulung tikar semua udah. Jadi mama nggak punya usaha lagi. Akhirnya mama memulai lagi nih, usaha lagi dari nol lagi. Delivery order lagi, mulai iklan-iklan lagi, pasang-pasang di Tokped, Bukalapak, OLX. Waktu itu lebih cepat ngejualnya lewat OLX ya. Shopee kayaknya belum begitu booming waktu itu, atau saya nggak kenal, nggak ngerti ya. Saya waktu itu masih sering pakainya OLX. OLX lebih cepet ya, lebih karena kan radius berapa kilometer gitu kan modelnya kalau waktu itu OLX. Karena memang waktu itu mama nggak punya penghasilan lagi, akhirnya mama memulai lagi semuanya dari nol. Mama mulai pasang-pasang iklan, mama mulai nawar-nawarin ke teman-teman apa aja udah mama jual, masih di frozen food karena waktu itu mama belum ada modal. Jadi tetangga itu ada yang jual frozen food, agen gitu, jadi dia punya barang, jadi mama ngambilnya ke dia. Dekat rumahnya cuma beberapa rumah dari rumah mama. Waktu itu mama tinggalnya masih sama Bude ya, kok rumah mama. Rumah Bude masih beberapa rumah dari rumah Bude. Jadi jalan aja nyampe gitu loh. Nah, setelah itu lumayan tuh mama mulai lagi banyak yang order. Nggak lama dari itu temen mama itu telepon. Bilang jadi rumah dia itu sebelahnya swalayan. Itu Aneka Jaya di daerah Ngalian. Orang Semarang pasti tahu Aneka Jaya. Dia telepon dan dia bilang, Mel, ada ini loh, ada tempat disewain, kamu mau nggak? Kalau kamu mau nanti ibuku yang bilang ke manajernya. Jadi ibunya dia itu jualan makanan kayak ya mungkin lebih enaknya ngomongnya warteg ya, tapi dia di rumah gitu. Dan dia kenal manajernya. Akhirnya digomongin lah, terus saya bilang, ya udah deh, saya mau gitu. Bilangin nanti saya yang sewa. Akhirnya dia bilang oke, nanti aku bilang ke ibuku biar ibuku yang ngomong ke manajernya, jadi biar nggak disewain ke tempat lain sama orang lain gitu, biar buat kamu. Oh ya oke, makasih ya, aku bilang gitu. Setelah itu di malam itu mama bingung, jualan apa ini kan udah dapet tempat, terus minuman ada di sana. Jadi mama di sana sempat ngelihat. Setelah itu mama sempat ke sana, mama lihat di sana tuh jualannya apa aja. Ternyata minuman sudah ada, burger udah ada, sosis ada, terus es krim ada, kebab ada, terus es teh ada. Terus berjualan apa? Semuanya yang dijual makanan yang cepet laris lah menurut mama ya waktu itu. Karena kan situ kan banyak anak kuliahan, daerah anak kuliahan IAIN Wali Songo waktu itu. Nah, setelah mama berpikir, semalam itu mama berpikir, jualan apa ini? Situ kan jualannya buat anak-anak semua, jualan buat anak-anak muda, maksudnya nggak buat ibu-ibu. Akhirnya kepikiran lah mama jualan singkong. Jadi satu malam tuh mama spontan mikir, oh ya jualan singkong aja, karena kan mikirnya di sana kalau yang belanja kan nggak cuma anak muda atau orang tua, juga nggak cuma bawa anak, kan orang tuanya juga belanja gitu loh. Jadi nggak ada makanan yang buat orang tua. Akhirnya mama berpikir ya udah jualan singkong. Belum kepikiran itu nanti singkong laku nggak kepikiran. Apakah singkong itu nanti gimana ceritanya ya mama belum kepikiran. Pikirnya ya udah jualan singkong aja, yang penting ada tempat, ada ada yang dijual. Masalah laku apa enggak ya urusan nanti, yang penting maju aja dulu gitu. Akhirnya di malam itu mama buat konsep semuanya, desain mama buat sendiri, menunya mama buat sendiri, semuanya mama buat sendiri di malam itu ya. Terus barang-barangnya kira-kira apa yang dibutuhin malam itu juga mama list. Nah, mama kepikirannya itu waktu itu ngambil singkongnya dari Salatiga. Kalian yang sering beli singkong D9 yang dari Salatiga, mama jualannya awalnya ngambil dari D9 ya teman-teman. Kalau yang udah pernah makan pasti tahu singkong D9.
Nah, akhirnya mama tanya tuh sama saudara mama, kan dia saudaranya ada yang rumahnya di Salatiga, sedangkan mama tuh sama sekali belum pernah ke Salatiga. Paling ya putar-putarannya cuma Semarang, Semarang, Semarang gitu aja kan, karena memang aslinya bukan Semarang. Tinggalnya di Lampung, kuliah di Semarang, sampai kerja pun di Semarang, akhirnya buka usaha pun awalnya juga di Semarang. Akhirnya mama datang ke rumah Mbak, tanya, Mbak tahu nggak D9? Aku mau beli dong singkong ke sana. Tahu, katanya. Ya udah nanti besok deh, besok Mbak anterin, katanya. Akhirnya besok pagi-pagi mama itu dianterin sama Mbak, waktu itu sama Mbak Yuni. Mama dianterin lah ke sana, dikasih tahu jalannya. Kamu nanti lewatnya ke sini, ke sini, ke sini, dan belilah di situ. Tanya, ternyata satu orang itu cuma boleh beli 5 pack. Wah, bingung kan mama. Waduh, kalau satu orang cuma beli 5 pack lah, saya jualan tiap hari, gimana caranya ini? Akhirnya mama tanya-tanya gimana caranya biar bisa pesen banyak gitu. Mama akhirnya dikasih kontak di situ. Ternyata masih ada masalah lagi. Ordernya itu sesuai antrian teman-teman. Jadi nggak bisa misalkan kamu order minta besok itu barang ada nggak gitu loh. Sesuai antrian. Dan misalkan kalau kamu terlalu sering order pula, kamu bisa nggak dikasih barang karena barang itu akan dikasih ke yang lain yang jarang order gitu. Saking larisnya waktu itu D9 ya. Mama akhirnya mikir, waduh gimana ini. Akhirnya nekat aja udah nyoba order. Waktu itu pertama order mama 50 pack kalau nggak salah. Jadi mama order 50 pack dan alhamdulillah barangnya dapet. Mama pagi-pagi ngambil. Terus akhirnya setelah itu mama cerita nih sama orang tua mama bahwa mama mau buka usaha, minta dicariin hari. Orang Jawa biasanya sih, kalau orang Jawa sih biasanya begitu ya, kalau mama cuma tanya aja hari yang baik, hari apa buat buka usaha. Tapi sebenarnya memang semua hari itu sama, semua hari itu sebenarnya memang baik, cuma kan kalau kepercayaan orang Jawa itu ada hitung-hitungannya. Cuma mama kan nggak ngerti ya, akhirnya mama tanya tuh sama orang tua mama dan dikasih tahu hari Sabtu. Dan kalian ngerti nggak, waktu itu mama tanya itu hari Jumat. Gila nggak kan, dari Jumat ke Sabtu tuh besok. Jadi mau nggak mau hari ini tuh mama langsung ngebut semuanya, mulai dari ngambil barang singkong itu tadi, mulai dari beli perabotan dan lain sebagainya itu di hari itu juga teman-teman, karena besok itu mama harus buka. Akhirnya setelah berjibaku, intinya setelah kesana kemari udah kayak setrikaan, mama ngomong sama tetangga mama tadi yang jualan frozen food, karena dia punya mobil ya. Mama minta tolong, mama bilang bahwa mama mau jualan di Ngalian, di Aneka Jaya, bisa nggak nyewa mobilnya buat nganter gerobak. Waktu itu mama jadi belinya gerobak lipat, harganya 350, itu diloakan. Terus ternyata dia mau. Dan kalian tahu nganterinnya tuh jam berapa? Jam 12 malam mama itu nganter gerobak ke Swalayan. Sebegitunya buat pengen punya usaha. Jam 12 malam mama kesana, karena memang dia sempetnya nganter itu dia memang jam 12 malam. Akhirnya ya udah mama iyain aja, jam 12 malam dianterin lah ke sana. Dan setelah sampai sana ditatalah, ditaruh. Waktu mama mau kasih uang ke si Mbak Dian ya, namanya Mbak Dian, dianya nggak mau, nggak usah Mbak, udah nggak apa-apa, buat Mbak Lia aja, kan kalau dia manggilnya Lia ya. Kalau temen-temen mama itu di kampus manggilnya Amel, tapi kalau keluarga itu biasanya manggilnya Lia. Udah buat Mbak Lia aja, nggak usah buat saya, udah buat Mbak Lia aja. Ini saya cuma nganterin aja, lagian kan cuma dekat, nggak ngabisin bensin banyak, kata dia begitu. Ya saya bilang ya alhamdulillah, makasih ya Mbak, mudah-mudahan nanti Mbak Dian dikasih rezeki yang banyak sama Allah buat ganti kebaikan Mbak Dian sama saya, aku bilang gitu kan. Nah setelah itu akhirnya besoknya tuh mama mulai tuh jualan. Bingung lagi jualan, karena kan mama gerobaknya cuma gerobak kecil teman-teman. Gerobaknya cuma gerobak kecil yang nggak ada etalasenya, cuma ada laci satu sama bawah tempat buat nyimpen, itu pun kecil gitu loh. Akhirnya
mama beraniin diri, deg-degan itu waktu jualan awal pertama itu deg-degan banget. Laku nggak ya, ada yang mau nggak ya, ada yang suka nggak ya, dikomplain nggak ya, banyak banget pertanyaan yang ada di pikiran mama waktu itu. Terus bingung kan mau display singkong kejunya gimana, karena mama tuh kan nggak ada etalasenya. Akhirnya mama pakai kotak teman-teman, jadi mama goreng dulu, mama taruh di kotak. Sehari itu awal-awal ada yang beli satu, alhamdulillah ternyata ada yang beli. Terus kayak gitu ada yang tanya, dilihat singkongnya, terus nggak jadi. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Jadi dia ngelihat display singkong yang udah mama goreng itu dia nggak mau dan nggak jadi. Akhirnya mama berpikir, wah kalau caranya begini, orang kan singkong enaknya dimakannya kalau anget, ya kan? Singkong itu enak dimakan kalau waktu anget. Dan akhirnya mama berpikir, ya udah kalau ada yang beli, mama suruh nunggu, mama kasih kursi. Mama bilang kalau mau tunggu saya gorengin, jadi biar singkongnya anget. Nanti kalau ibu atau bapak mau makan kan enak singkong kalau anget-anget. Kalau mau silahkan tunggu, kalau memang nggak mau ya adanya ini, saya bilang gitu, yang sudah mama goreng. Ternyata banyak orang yang suka dan mereka milih nunggu teman-teman. Alhamdulillah waktu awal-awal mama jualan waktu itu mama dapat uang 178.000, itu udah seneng banget. Dan nggak nyangka singkong itu bakal ada yang beli dan bakal ada yang mau gitu. Berjalannya waktu, akhirnya mama daftarin lah itu singkong keju ke D9 lagi salah, ke Gojek. Akhirnya booming teman-teman, dan sampai orang mana-mana itu pada beli, ngantri ke mama beli singkong keju. Sampai yang jauh ongkir sama singkongnya itu mahalan, ongkirnya mereka pun tetap beli. Satu kotak waktu itu mama jual di Gojek itu bisa sampai 26-25 ribu, dan itu laris teman-teman. Setelah itu ada masalah muncul, ternyata singkong bahan baku itu mama susah dapat karena mama termasuk salah satu reseller yang nggak di backlist, dipersulit mendapatkan bahan baku, dipersulit mendapatkan D9 karena terlalu seringnya order. Akhirnya di situ mama berpikir, mama nunggu lama banget nggak dikasih barang. Akhirnya mama dikasih tahu sama sebelahnya itu toko kecil, dia juga ngambilnya dari D9, ada dari merek-merek lain. Dia kasih tahu, udah lah mbak buat sendiri, buatnya gampang kok, nanti saya kasih tahu, kata dia gitu. Saya dulu juga lihat bapaknya buat singkong keju D9, dia itu juga semua mulainya dari nol, dari awal cuma gerobakan. Udah mbak buat aja sendiri, nanti saya kasih tahu, kata dia gitu. Akhirnya mbak juga ngomong ke saya, ke mama gitu, Mbak Yuni juga ngomong, udah kamu buat aja sendiri. Dan akhirnya diberaniin lah buat sendiri. Dan kalian tahu ternyata singkong yang mama buat kayak bubur itu udah nggak jelas, udah kayak bubur, rasanya nggak jelas, kanan nggak kiri. Dari situ jualan mulai merosot. Lama-lama mama dimaki-maki orang, dikata-katain orang, kamu jualan apa ini, singkong kok keras banget. Nah, ada lagi yang ngomong kayak gitu. Ada lagi yang ngomong, ini singkong apa kok kamu jual, kok rasanya begini, nggak enak, yang keras lah, yang apa. Itu sering banget mama dapat komplainan dari customer, dan mereka langsung ngomong di depan. Jadi banyak orang teman-teman, dan bayangin kayak gitu. Akhirnya mama coba selama 1 tahun, nyoba buat rasanya, sampai selama setahun itu akhirnya mama dapetin rasa yang menurut orang itu enak. Menurut orang ya, menurut mama sih menurut mama enak, cuma mama pengen lebih enak lagi, dan sampai sekarang pun mama masih belajar rasanya, untuk rasanya. Tapi untuk kata orang-orang sih untuk saat ini singkong yang mama buat itu enak rasanya gitu loh. Akhirnya dari situ mama coba beraniin diri buat kemasan, sampai ada teman mama buka gerobak singkong, jadi dia ngambil singkong kejunya dari mama. Mama mulai jualannya mulai naik sampai akhirnya ada yang franchise teman-teman, ada yang franchise gerobakan mama. Itu waktu itu mama kasih harga 7.500.000 kalau nggak salah, 7.500.000 untuk franchise singkong keju dari mama waktu itu. Ada yang mau franchise, dan akhirnya mama punya cabang, ada yang franchise, ada yang masih order itu tadi, order kemasan. Dan alhamdulillah banget, mama nggak nyangka gitu loh, singkong bisa seperti itu, ngelewatin perjalanannya selama 1 tahun naik turun, dikata-katain orang yang katanya singkongmu nggak enak, nggak layak jual, yang katanya singkongmu itu keras, kayak ada yang bilang keras, ada yang bilang pokoknya nggak enak lah kata-katanya gitu. Sampai ada
pegawai mama yang jaga waktu itu, pegawai mama tuh anak kampus, dan dia nangis, dia bilang, "Mbak, aku habis dikata-katain orang," kata dia gitu, "karena jualan singkongnya seperti itu," kata dia gitu. Dan mama cuma bisa nguatin, ya perjalanannya seperti itu teman-teman. Setelah berjalannya waktu, di 2019 awal mama kenal Pak Su, dan akhirnya kita menikah di Agustus, akhir Agustus. Terus akhirnya mama jual semua usaha mama di sana, dan mama mulai lagi dari nol di sini. Alhamdulillah lumayan dan jalan. Reseller yang di sana semua masih order di mama, dan mama buka pasar baru di sini, semuanya jalan. Alhamdulillah. Kemudian akhirnya ada pandemi ini, dan mama memulai lagi semuanya dari nol. Pegawai mama yang tadinya 4, semuanya mama sudahin karena memang nggak ada pemasukan, nggak ada pemesanan. Jadinya semuanya sekarang mama yang jalanin. Ini semua mama ceritain semoga buat menginspirasi teman-teman. Jangan pernah patah semangat buat kalian berusaha, karena masih panjang jalan kita untuk banyak membuka usaha, banyak bermanfaat bagi orang lain. Semoga videonya menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton video-video mama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.